Kak. Pak. Penggerak dan penggiat pendidikan, maju bersama bergandeng tangan. Ayo kita maju, jangan sampai ketinggalan, menghadapi semua tantangan zaman. Untuk Indonesia wadah bagi kami, untuk saling berbagi inspirasi. Selalu semangat meningkatkan kompetensi untuk pendidikan anak negeri. Selalu bersama untuk mewujudkan cita-cita anak bangsa cerdas sejahtera. Tingkatkan persatuan di dalam kebinekaan, maju terus kita Indonesia. Mendidik penggerak dan penggiat pendidikan, maju bersama bergandeng tangan. Ayo kita maju, jangan sampai ketinggalan, menghadapi semua tantangan zaman. Hidup Indonesia wadah bagi kami, untuk saling berbagi inspirasi. Selalu semangat meningkatkan kompetensi untuk pendidikan anak negeri. Selalu bersama untuk mewujudkan cita-cita anak bangsa cerdas sejahtera. Tingkatkan persatuan di dalam kebinekaan, maju terus kita Indonesia. Maju terus kita Indonesia. Maju terus kita Indonesia. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari ini kita senantiasa diberikan karunia yang luar biasa, kesehatan jasmani, rohani, maupun kesempatan, sehingga kita di tengah kesibukan kita bisa menyelipkan waktu, meluangkan waktu untuk sejenak kita mencurahkan pemikiran kita untuk mendiskusikan nasib informatika di kurikulum 2013. Malam ini Bapak Ibu, sahabat hiper seluruh Indonesia, saya akan ditemani oleh teman saya, sahabat saya, Bu Yuyun. Kita akan mendiskusikan mengenai nasib informatika. Betul. Menjelang 3 tahun pelaksanaan, menunggu janji dari Permendikbud ya. Malam ini Bapak Ibu sekalian,
akan ada beberapa bapak-bapak yang hebat luar biasa, baik itu pendidik, pengamat pendidikan maupun praktisi pendidikan. Dan yang pasti yang luar biasa pada malam hari ini adalah berkumpulnya 3 komunitas besar guru TIK. Ya. Yang selama ini di luar sana itu kesannya tercerai-berai, tapi sebenarnya itu hanyalah strategi saja, ya. Jadi strategi saja yang diambil oleh teman-teman bagaimana memperjuangkan TIK, informatika itu agar tetap eksis. Baik, Bu Yuyun, silakan dilanjutkan Bu Yuyun. Malam ini kami berdua akan mengantarkan diskusi pada malam hari ini. Saya Asmali dari SMA 1 Waru akan didampingi oleh teman saya, sahabat saya yang luar biasa, Dr. Yuyun. Silakan Bu untuk memperkenalkan narasumber diskusi kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Asmali gitu ya. Nggak usah pakai pantun, Bu. Tidak usah. Kita kan ini ya pasangan sejati. Ya, terima kasih Pak Asmali, sahabat Hiper Indonesia, kembali hadir lagi kami di sini dalam diskusi dengan tema yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu nasib informatika dalam kurikulum 13. Setelah 3 tahun, betul tadi kata Pak Asmali, kita menanti janji-janji gitu ya, nasibnya ini guru-guru informatika nih bagaimana gitu. Di sini telah hadir dari FG Tiknas gitu ya, ada Aktivindo juga gitu, dari Aktivindo, dari IKTIK PGRI, dan juga ada dari Komisi 10, kemudian ada dari EduTech, Pak Catur Yoga, dan ada Mendikbud kita, Ketua Hiper Indonesia, Pak Fatur Rahim. Oke, Pak Asmali, gimana kalau yang pertama ini sebagai prolog, Pak Fatur menyampaikan dulu paparannya. Nggak, kita sapa dulu Bu Yuyun, biar sahabat-sahabat Hiper, kalau sama Pak Fatur, insya Allah sahabat-sahabat Hiper se-Indonesia itu sudah kenal. Oke, kita mau menyapa teman-teman kita yang lain kan masih belum ya. Kalau Bu Yuyun yang nyapa kan beda. Silakan Bu Yuyun. Kita sapa siapa dulu nih Pak Asmali? Nah, oke. Ya, silakan Pak. Ini adalah Pak Imron Rosadi. Imron Rosadi, Eskom Mkom. Beliau adalah Sekjen, Sekretaris Jenderal dari FG Tiknas. Tiknas. Ya, Federasi Guru TIK Nasional, Pak Imron ya, kalau tidak salah ya. Federasi Guru Teknologi Informasi Komunikasi Nasional. Dan ya. Selamat malam Pak Imron. Oke. Selamat malam, terima kasih Pak Asmali, Bu Yuyus, Pak Fatur, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin memperkenalkan diri. Oh ya, oke, lanjut, siap. Selanjutnya ini yang tidak asing lagi, Bu Yuyun. Ini yang kedua, nanti yang akan mendampingi diskusi kita pada malam hari ini adalah Bapak Agus Subarkah MPD. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Guru TIK ya, Indonesia ya. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sehat Agus ya. Sedikit direvisi ya. Nama saya bukan Agus Subarkah gitu. Sebab kalau nanti Agusnya khawatir nanti saya naik jadi presiden gitu. Itu gitu. Dari presiden pertama Soekarno, kemudian Soeharto ya. Gitu. Ini karena saking semangatnya saya Pak Agus ya, Pak Agus Subarkah. Ya, oke, saya dari Asosiasi Guru Teknologi Informasi Indonesia, Aktivindo. Iya, terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama. Selanjutnya hadir siapa lagi nih Pak Asmali? Berikutnya adalah Pak Catur ya. Ini juga nggak asing ya. Berikutnya adalah Pak Catur Yoga M. Ini mungkin Pak Yatur nanti menyampaikan M-nya itu apa, madrasah atau beliau adalah dari EduTech Madrasah.
Assalamualaikum Pak Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semoga Pak Catur sehat selalu malam ini ya. Ya, kembali Bapak juga semua sehat, teman-teman yang ada di sini semua sehat. Ya. M-nya tadi apa Pak Catur ya? M-nya Masih itu penasaran ya? ada suaranya ya, masuk ya. Ada. M itu Meining Dias, Pak. Meining Dias. Oh, saya Mei, kira ya. itu adalah Madrasah. tafakulan dari madrasah gitu. Ya, berikutnya siapa Bu Yuyun? Oke, di sini ada juga siapa ya, Pak? Selanjutnya, ada Mas Indra juga. Ini nggak asing juga. Mas Indra telah hadir di sini. Kemudian ada siapa lagi di sini? Mas Indra, apa kabar? Selamat malam Pak Indra. Selamat malam Pak Indra. Mas, kayaknya masih di mute ya, Mas Indra ya. Sorry, masih di mute tadi. Selamat malam, Bu Yuyun, Pak Asmali, teman-teman semua. Wah, ini ada Pak Imron, ada Pak Agus Barkah. Wah, ini tinggal nunggu yang dari kokpit nih, dari Getik nih. Jadi biar yang Pak Wijaya kemarin bercerai sudah bersatu kembali kan. bercerai untuk bersatu. Bapak Ibu, Pak Indra ini beliau adalah pengamat pendidikan yang concern terhadap kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia. Khususnya beliau luar biasa sekali di dalam membantu eksistensi TIK maupun informatika. Semoga Pak Indra selalu diberikan kesehatan yang terbaik sehingga bisa mengawal, mendampingi kami ya, Pak Indra. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, Bu Yuyun, selanjutnya siapa Bu Yuyun? Kayaknya udah semua ya. Oh ya, ada Pak Afif tuh, ada Pak Afif. Ya, ada Pak Afif, Pak Al-Habib ya Pak. Ini dari Perekaya Ahli Muda Puskurbuk. Nah, jadi alhamdulillah kita kedatangan dari Puskurbuknya nih perwakilan. Pak Al-Habib, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Salam kenal dari saya. Mungkin kalau teman-teman seperti Pak Fatur dan sebagainya itu sudah kenal insya Allah. Pak Indra juga saya insya Allah sudah kenal. Bagi yang lain yang belum kenal dengan saya, salam kenal dari saya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu semuanya. Dan kalau tidak salah ada Pak Ferdiansa ya. Salam ini lagi Pak Ferdiansa dari saya. Insya Allah saya dapat good impression pada pertemuan pertama. Terima kasih atas wejangan-wejangannya kemarin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini belum terlihat. Ada siapa lagi ini? Ada Pak Wijaya, ada Mas. Oh, Pak Ferdi. Pak Ferdi, apa kabar Pak Ferdi? Ini selalu sibuk Pak Ferdi, selalu menyempatkan untuk hadir di Hiper Indonesia ini. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Karena supaya kita bisa meluruskan apa yang belum lurus di dunia pendidikan. Terima kasih Pak Ferdi. Sampurasun semuanya. Rampes ya. Ini berarti tinggal yang Pak Wijaya, Bu Yuyun ya. Mas J, ya Mas J belum hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil nanti kita menunggu J yang mungkin sedang menyelesaikan tugas yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini kita mengawali diskusi kita ya. Kita tahu bahwasanya informatika ini hampir sudah 3 tahun berjalan ya. Kemudian bagaimana nanti kelanjutannya, maka yang pertama kami mohon kepada Pak Imron sebagai Sekjen FG Tiknas, mohon pendapatnya Pak Imron sehubungan dengan eksistensi keberadaan 3 tahun Mapel Informatika ini, harapannya seperti apa, kendala yang dihadapi di lapangan seperti apa ya. Monggo silakan Pak Imron. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan
Yang saya hormati Pak Fatur, rekan-rekan sekalian di pengurus organisasi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan perkembangan informatika. Memang konsep yang disampaikan dari Kementerian Pendidikan masih terdengar ya? Halo, cek suara. Masih Pak. Kedengaran Pak Imran. Masih Pak. Oke ya. Mohon maaf, bentar. Jadi gini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkembangan informatika. Di kurikulum 13 ternyata konsep yang dibangun mulai awal itu masih implementasi di lapangan masih kurang bagus. Karena gini, semenjak informatika masuk di K13 itu pun masuk di lintas minat, ada beberapa rekan-rekan kami yang tidak bisa menerapkan pembelajaran informatika karena jam lintas minat sudah penuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya semacam apa ya, ke surat edaran atau SK yang sifatnya itu semacam keputusan bahwa sekolah-sekolah mana yang berhak menyelenggarakan pembelajaran informatika. Nah, itu juga menjadi kendala kami di lapangan untuk memberikan pelajaran informatika di lintas minat. Karena walaupun sudah ada guru TIK, ada sarananya, kemudian ada kompetensi yang sesuai, namun ketika terkendala dengan SK dan informatika, nah itu kendala-kendala yang ada di lapangan. Namun rekan-rekan kami di organisasi kami melakukan berbagai langkah strategis yang mana bagaimana tetap memberikan materi informatika ataupun TIK ke peserta didik. Ada yang menggunakan Permendikbud 68 dan 45 sebagai bimbingan, atau bahkan ada rekan-rekan guru kami yang awalnya TIK diarahkan mengajar PKWU sehingga mau nggak mau tetap memberikan materi TIK atau informatika melalui mata pelajaran PKWU. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang menjadi faktor di lapangan, itu mungkin sebagai pembuka awal kami, nanti akan kami tambahkan lagi setelah rekan-rekan yang lain menyampaikan. Itu aja dulu mungkin Pak Asmali, kami tunggu masukan dari rekan-rekan organisasi yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Imron. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwasannya informatika kemarin itu kan statusnya adalah sebagai mapel pilihan lintas minat ya. Kemudian juga ada SK, di mana SK ini pun juga keluarnya juga di ujung-ujung ya. Di mana SK ini pun juga tidak mengcover semua satuan pendidikan yang memenuhi prasyarat baik dari sarana maupun SDM-nya. Sehingga belakangan ketika banyak satuan pendidikan yang sudah siap baik secara sarana TI, baik secara SDM, guru pengampunya, itu tidak bisa menerapkan informatika karena kendala dengan SK. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju kepada Pak Agus Barka dari Aktivindo. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Asmali. Untuk rekan-rekan sekalian, untuk mapel informatika seperti yang kita ketahui bersama, memang seperti yang sudah banyak masukan-masukan yang kami terima ya di Aktivindo, di mana untuk memasukkan atau mengajar informatika khususnya di kurikulum 2013 memang terkendala dengan adanya surat edaran tersebut, sehingga di beberapa sekolah yang seperti tadi yang sudah disebutkan Pak Asmali ya, dari infrastruktur, dari SDM-nya ya sudah memenuhi standar, sudah memenuhi syarat, tapi memang dari surat edaran tersebut tidak tercantum sekolah tersebut untuk melaksanakan mapel informatika. Walaupun mungkin ada beberapa ya yang memang
menggabungkan ya atau mengcombine ya mapel informatika tersebut dengan mapel yang ada di kurikulum 2013. Misalkan mapel prakarya, tapi memang diisi dengan materi-materi yang berkaitan dengan informatika. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu kita sudah menyampaikan ya di beberapa dinas kabupaten kota ya sudah menyampaikan ke dinas kabupaten kota ya mengusulkan untuk dibuka kuncinya di Dapodik sehingga mapel informatika diizinkan di pembelajaran di kurikulum 2013. Hanya saja memang sampai saat ini ya usulan-usulan tersebut memang belum direalisasikan atau belum di ACC, sehingga kembali lagi banyak guru-guru TIK ya khususnya yang akhirnya ya yang tidak termasuk di surat edaran tersebut mengampu mapel prakarya atau mengampu mapel lintas minat lainnya. Mungkin seperti itu. Ya, sementara itu dulu dari kami. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah semakin menambah informasi. Ya. Berikutnya Bapak Ibu yang kita tunggu-tunggu. Selanjutnya ke siapa? Pak Asmali? Om J, Pak. Mbak Yuyun. Om J, iya. Ya. Mas Wijaya ya. Biasa dipanggil dengan Om J. Kalau saya senangnya manggilnya Mas J gitu, tapi Mas J ternyata Mang senangnya J, dipanggil kalau Om. orang Garut katanya Mang J, Mamang J. Ya, silakan Om J. Gimana nih pandangannya nih? Om J. Selamat malam, Om J. Ya, apakah masih ada kendala, Om J? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om J. Suara saya udah jelas, kedengaran? Sangat jelas, Om J. Malam. Om J. Oh iya, oke. Apa yang harus saya sampaikan? Bingung saya. Nih gimana nih nasib para guru informatika nih, Om J? Nasibnya baik-baik aja kalau teman-teman mau belajar. Masalahnya ini kan teman-teman terlalu asik sama prakarya. Begitu suruh ngajar informatika banyak yang nggak bisa. Itu masalahnya. Nggak bisanya kenapa tuh, Om J? Karena mereka sudah asik sama masak-masak, bikin jus. Wah, Om J nih kontroversi. Soalnya, mohon maaf, banyak loh guru TIK yang seneng dia tetap jadi prakarya, karena dia nggak akan berpikir ngajarin yang materi susah-susah kayak computational thinking, jaringan komputer, lintas bidang. Mereka nggak perlu pusing-pusing ngajarin itu, cukup ngajarin masak, kerajinan, ya kan, bikin jus, enak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka lupa sama habitatnya, kayak kacang lupa akan kulit. Apalagi merasa sudah nyaman di situ. Nah, jadi kita beda sama guru sejarah. Kalau guru sejarah ketika mata pelajarannya mau dihilangin, kompak dia. Semuanya bergabung. Di guru TIK mau justru tenang-tenang aja, santai-santai aja. Yang penting gue udah nyaman jadi guru prakarya. Iya gitu. Artinya menurut Om J nih, guru informatika ini nggak mau keluar dari zona nyaman yang sekarang nih ya? Oh iya. Sebagian. Iya. Pak Indra tahu, paham benar tuh Pak Indra. Pak Indra udah sembuh belum dari COVID ya? Udah jadi alumni COVID kayaknya nih Pak Indra. Iya, Om J. Tadi beberapa teman-teman yang sudah berbicara di awal, ada Pak Imron Rosadi dari FG Tiknas, ada Pak Agus Barka dari Aktivindo, ya. Beliau sudah menyampaikan pendapatnya sehubungan dengan
3 tahun penerapan mapel informatika, Jay. Tadi Jay sudah sedikit memberikan pandangan mengenai guru informatika, guru TIK-nya. Sekarang dari sisi mapel informatikanya, Jay. Ya. Jadi saya sedih juga begitu melihat keluar bukunya ya. Ini direkam ya. Pak Hafid mana tadi Pak Leli? Ada Pak Hafid, ada. Kelihatan banget Pak Hafid bukunya tergesa-gesa gitu. Misalnya di halaman berapa tuh yang kelas 7 harusnya kan salah satu, ini tulisannya salah game gitu. Ya jadi teman-teman tuh kan mengkritisi juga ya. Kami di Ikatan Guru TIK PGRI, wah ini bukunya kejar tayang nih. Jadi banyak banget yang editornya belum berfungsi gitu. Beda ya kalau buku diterbit sama penerbit besar gitu, yang editornya dia jalan, desain grafiknya jalan. Tapi ini kalau menurut saya, mohon maaf nih karena ini secara langsung, ini benar-benar Bu Inge banget gitu loh. Jadi memang kita harus punya banyak pakar ya supaya bisa berkolaborasi di sana. Nah, di situ memang untuk pelajaran informatika ini kan ada sesuatu yang berbeda daripada TIK. Nah, sementara teman-teman masih ada yang mindsetnya itu sama dengan TIK. Padahal ini jelas sangat berbeda. Nah, itu pertama. Yang kedua, yang di SMA itu saya tanya teman-teman guru SMA, lo nyaman jadi guru mata pelajaran apa nyaman jadi guru bimbingan TIK? Oh, lebih nyaman bimbingan TIK Om Jay, kagak ngajar, gua dapat gaji, ya kan? Kagak nyaman. Apa jadi mereka sudah nyaman dengan bimbingan TIK-nya dan mereka nggak mau ngajar lagi. Udah gini aja lah, enak ngurusin jaringan yang rusak, ngurusin UNBK, ngurusin kalau teman-teman ada yang kesulitan. Jadi mereka lebih senang jadi guru TIK berwajah teknisi komputer berwajah guru TIK. Nah itu masalahnya. Beda sama teman-teman guru di SMP. Kalau guru-guru di SMP pengennya ngajar. Nih guru-guru SMP. Pertama memang sekolah-sekolah SMP lebih banyak daripada sekolah-sekolah SMA. Jadi mereka pengennya ngajar. Tetapi disuruh ngajar informatika, mereka pusing. Akhirnya saya sekarang lagi pusing dibikinin pelatihannya. Untung ada Pak Indra tuh. Pelatihannya di DKI banyak malam ini tadi kalau nggak salah jatuh Pak Indra tuh. Untungnya ada Pak Indra ngajarin guru-guru. Jadi di kita itu semangat ngajarnya tinggi tapi ilmunya belum dikuasain. Nah, akibatnya apa? Ya kan gimana kalau guru mau ngajar tapi dia belum menguasai materi dengan baik kan repot. Nah, ini yang jadi PR kita sebagai asosiasi profesi dari FG Tiknas, dari Aktivindo. Ada lagi ya dari mana nih? Ada yang dari sudah Pak. Cukup ya itu ya. Ya. Takutnya nambah lagi dengan sebagai pengangkat tadi. Oh iya, enggak, takutnya ada nambah organisasi baru lagi. Saya dengar ada organisasi guru TIK yang baru gitu loh, Pak. Namanya IGI, Ikatan Guru Informatika. Itu nanti ketemu sama Ikatan Guru. Nah, serius ini, Mbak. Ini serius namanya IGI. Mau deklarasi. Ada Ikatan Guru Informatika. Deklarasi serius nih. Jadi saya bilang lu mau nandingin IGI yang udah ada. Enggak, IG yang ada kan bisa di internet doang, katanya gitu. Kalau di dunia nyata nggak ada kantornya, katanya. Coba tanya kantor IG di mana, nggak ada. Beda sama PGRI, kantornya jelas. Nah, jadi teman-teman, yang harus kita lakukan adalah kita belajar dari teman-teman sejarah. Sejarah itu juga organisasinya banyak loh. Ada Sumardiansa, ada Kang Jaro, terus ada Pak siapa tuh? Ada 4 kalau nggak salah dia. Dia 4 ininya organisasinya. Tapi mereka bersatu akhirnya mereka datangi penentu kebijakan. Nih ceritanya Sumardiansa nih kemarin. Sumardiansa juga nulis di Kompas. Akhirnya tuh sejarah yang tadinya di SMA mau dihapus nggak jadi. Nah sekarang nih yang jadi masalah, informatika baru ada di sekolah penggerak, belum ada di semua sekolah. Nah ada sekolah yang pengen masuk informatika, kata Bu Deswati, susahnya minta ampun, ribet. Udah bolak-balik nanya Pak Leli. Pak Leli mungkin udah pusing kali ditanya sama guru-guru TIK. Karena dia bingung, beda sama prakarya. Yang walaupun bukan sarjana prakarya, dia langsung ngajar gitu aja gampang. Tapi kalau informatika kayaknya itu teman-teman di lapangan dipersulit. Seolah-olah kalau bukan sarjana informatika nggak boleh ngajar.
Padahal sebenarnya kalau dari penuturan Pak Eko, Pak Ono sama Pak Indra, yang ngajar informatika itu bisa semua guru. Yang penting dia menguasai materinya. Itu loh. Syukur kalau nanti teman-teman belajar informatika secara lebih detail, terutama yang dasarnya tentang computational thinking itu. Nah, yang sekarang terjadi memang tugas kita nih berat. Pertama, kita harus menyamakan persepsi. Yang kedua, kita harus membangkitkan lagi semangat guru-guru, terutama yang di SMA, yang belum jadi mata pelajaran wajib, yang di SMA. Kebetulan anggota saya kebanyakan kan teman-teman SMP nih. Jadi memang saya lebih banyak sekarang ngurusin teman-teman SMP. Yang ketiga, bagaimana merubah mindset teman-teman dari bimbingan TIK menjadi mata pelajaran informatika yang nanti dapodiknya akan dibuka tuh, kuncinya dibuka. Kalau kemarin kan bimbingan TIK, ya. Sekarang kita jadi mata pelajaran, dan kalau nggak salah nanti ada permen teman-teman tidak lagi ngikutin apa yang 24 jam itu, kalau nggak salah. Ini mohon dicek ya infonya benar atau enggak. Jadi nanti teman-teman berdasarkan kinerja dan dihitung 24 jam sama kayak dosen. Nah, ini perjuangan kita masih panjang nih, perjuangan kita masih panjang. Dan saya sama teman-teman terutama di PGRI kami selalu bergerak tapi dengan cara-cara yang baik. Kita bikin banyak pelatihan-pelatihan supaya apa? Supaya teman-teman tuh paham apa itu informatika, apa itu computational thinking. Kayak sekarang nih, Kang Asep Sugandi dari Subang ngasih materi computational thinking ke guru-guru, lumayan juga nih. Pesertanya ada hampir 100 orang. Nah, ini penting. Ternyata teman-teman banyak yang nggak ngerti computational thinking itu apa. Nggak tahu gitu. Dan ini jadi PR kita bersama, bahwa kalau kita pengen memperjuangkan itu, SDM kita siap enggak? Siap apa enggak SDM-nya? Kalau siap, ayo kita jalan terus. Tapi kalau nggak siap dan lebih enjoy dengan bimbingan TIK, ya silakan. Kalau saya sih akan terus ke informatika, karena saya setelah ngobrol sama Pak Apit, terus ngobrol ikut-ikutan materinya itu, saya jadi seneng, saya jadi suka. Saya kan sarjana elektro, Pak. Saya bukan murni informatika, tapi begitu saya lihat materi-materinya, saya ketularan virusnya Pak Apit tuh, Pak Leli. Sehingga saya merasa bahwa inilah memang yang harus kita kembangkan, karena ke depan itu nanti kita harus menguasai artificial intelligence, kita harus menguasai berbagai macam program, dan ini kalau nggak diajarkan agak susah. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Mohon maaf kalau bahasanya Betawi banget, karena kita orang Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Jai, tetap semangat ya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan pandangan dari 3 sahabat kita yang luar biasa, Pak Imron, Pak Agus Barka, kemudian dari Om Jai ya, mengenai eksistensi nasib dari mapel informatika yang hampir 3 tahun ini berjalan ya. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan dengarkan pendapat dari Pak Catur Yoga ya. Monggo silakan Pak Yatur. Pak Catur, bisa didengar Pak Catur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asmali telah memberikan saya kesempatan khususnya dari madrasah ya, bukan dari sekolah umum, tapi kita juga menerapkan informatika di lintas minat. Lalu kita juga mendengar bahwa nanti informatika itu masuk ke dalam mata pelajaran wajib. Itu informasi yang luar biasa, yang khususnya saya ya kita bergembira bagi kami. Lalu juga saya mendapatkan buku informatika kemarin, kelas 7 dan kelas 10. Itu buku adalah buku yang dinanti-nanti oleh teman-teman di Madrasah Indonesia. Kenapa? Karena selama ini kita tidak sesulit dengan Kemdikbud ya, yang ada peraturan sekolah penggerak atau apa namanya, lalu dikunci di Dapodik. Kita tidak. Kalau di Kementerian Agama kita menggunakan Simpatika.
Tapi memang sebenarnya kemungkinan di Kementerian Agama sendiri belum paham tentang informatika, ya, belum paham tentang informatika, informasinya belum ke atas mungkin. Karena saya lihat juga di Kemendikbud sendiri masih banyak seperti ini, masih banyak yang belum berjalan dengan baik implementasinya di sekolah umum, ya, sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama di SMP juga masih belum banyak berjalan. Tadi yang berdasarkan informasi dari senior saya, Pak Wijaya atau Om Jai, banyak yang masih menyukai dengan prakarya, lalu juga banyak yang masih menyukai yang namanya bimbingan TIK. Kalau saya sendiri di madrasah, khususnya madrasah aliyah negeri, ya, itu kami menyambut baik dengan adanya informatika. Selama dengan bimbingan TIK, kita itu merasa tertekan sebenarnya. Tertekannya kenapa? Karena kita kan banyak guru yang honor, ya, banyak guru yang honor. Kalau guru yang honor artinya kalau tidak bekerja, ya mohon maaf, artinya dia dipindahkan ke mata pelajaran lain atau dikeluarkan, seperti itu, karena tidak ada pekerjaannya. Jadi dengan adanya informatika ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Afi khususnya, ya, yang sangat memberikan informasi kepada saya, lalu juga kepada kawan-kawan yang ada di organisasi, khususnya Aktivindo, organisasi saya. Walaupun saya di sini Edutech Madrasah, ya, saya juga sebenarnya adalah pengurus dari Aktivindo. Sudah lama sekali di Aktivindo. Kita benar-benar membutuhkan pelatihan, dan kalau teman-teman mungkin sudah ada surat edaran dari Kemdikbud, tapi kalau kita madrasah sebenarnya belum ada surat edaran tentang informatika dari Kementerian Agama sendiri, ya, belum ada. Jadi kita masih sangat bingung sekali bagaimana cara mengimplementasikannya. Kalau saya sendiri browsing lalu mencari informasi, akan saya aduk dan saya buat ramuan yang khusus, ya, untuk bagaimana informatika dapat berjalan di madrasah saya sendiri. Lalu setelah itu baru saya informasikan ke madrasah-madrasah negeri yang lain. Kalau yang swasta, mohon maaf, saya juga agak kurang dapat informasi, karena madrasah di swasta informatikanya, TIK-nya itu sejak dihapus menjadi bimbingan TIK itu banyak yang hilang menjadi mata pelajaran lain atau menjadi operator, ya. Jadi nasibnya seperti ini. Dan ke depan juga kalau menjadi wajib itu ada tantangan lagi, yaitu dari mana guru-guru informatika hadir nanti, karena banyak madrasah yang sudah tidak ada guru informatikanya. Kemungkinan juga dari PNS baru, ya, atau apa, saya juga belum paham, tapi pastinya guru informatikanya sebenarnya sudah tidak ada sebenarnya. Itu Pak Asmali dari saya. Tapi saya bermohon sih, madrasah tolong diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan yang ada di organisasi di Hiper, Aktivindo, atau IGTIK, PGRI, ya, FGTIKNAS. Jika ada madrasah, mohon diikutkan dalam kegiatan-kegiatan. Jangan dilupakan, madrasah itu juga sama seperti kawan-kawan juga semuanya, bersumbangsi dalam pendidikan, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Catur, sebenarnya di madrasah atau sekolah lingkungan Kemenak itu plus minus juga, ya. Jadi plusnya satuan pendidikan tidak dibatasi dengan SK Sekolah Pelaksana Informatika, yang kalau di Kemendikbud kan dikunci di Dapodiknya. Di Kemenak di emisnya kelihatannya tidak dikunci, jadi cuma mungkin sosialisasi tentang informatika, kebijakan informatika itu yang mungkin yang tidak selaras dengan yang di Kemendikbud. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat Hiper seluruh Indonesia, berikutnya sebelum kita melanjutkan diskusi kita dengarkan pendapat dari Ketua Umum Hiper Indonesia, ini Bapak Fatur Rohim, yang kebetulan beliau itu juga terlibat di dalam memperjuangkan eksistensi mulai TIK sampai dengan informatika,
Selamat malam Pak Fatur. Ya, selamat malam Pak Asmali. Monggo silakan Pak Fatur, bagaimana pendapat HIPER Indonesia sehubungan dengan kebijakan mapel informatika ini, ya, khususnya yang saat ini mapel informatika itu menjadi mapel wajib bagi sekolah-sekolah penggerak. Silakan Pak Fatur. Ya, terima kasih Pak Asmali. Mohon izin teman-teman semua, mohon izin Pak Afif ya, yang mewakili Kabalitbang, kemudian Pak Ferdi dan Pak Indra. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya tidak akan menengok ke belakang lagi karena memang informatikanya barang informatika itu sudah ada gitu ya. Jadi praktis di tahun tahun ajaran 2021-2022 itu informatika itu ada dua jenis. Ada informatika kurikulum 2013 revisi 2018, kemudian informatika di sekolah penggerak, ya, informatika di sekolah penggerak. Nah, yang menjadi fokus kita sebenarnya malam ini adalah informatika yang di kurikulum 2013 yang revisi 2018-nya. Mengapa? Karena memang informatika di kurikulum di sekolah penggerak, informatika yang di sekolah penggerak itu kan wajib, sehingga praktis tidak terjadi terlalu banyak kendala. Kendala utamanya hanya pada penguasaan konten. Kenapa? Karena memang mungkin beberapa dari sekolah-sekolah penggerak tersebut sudah lama guru-gurunya tidak mengajar informatika. Ada pelatihan sangat singkat sekali, hanya mungkin 2 minggu atau 1 minggu, itu pun lebih kepada kurikulumnya, bukan kepada kontennya. Nah, ini PR tersendiri sebenarnya untuk sekolah penggerak. Tetapi fokus kita malam ini ada pada kurikulum informatika di sekolah di kurikulum 2013 yang revisi 2018. Di sana pada tahun 2018 ada Permendikbud 35, 36, 37. Di dalam Permendikbud tersebut dijanjikan di dalam Permendikbud tersebut dijanjikan akan ada Permendikbud mengenai rincian, ya, anggaplah mungkin itu semacam Duknis atau apapun itu namanya, untuk memperjelas posisi informatika tersebut sebagai mata pelajaran pilihan ataupun nanti lintas minat gitu ya, kita mengenalnya kalau di gitu. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya sampai saat ini, walaupun sebenarnya ada peluang-peluang seperti yang pernah disampaikan Pak Afif gitu ya, dan teman-teman di Pusmenjar Purbuk. Pertama yang harus kita pahami, yang sampai sekarang juga masih banyak yang belum bisa memahami di kalangan guru-guru TIK maupun guru-guru informatika, dahulu memang ada SK gitu ya, ada SK dari Sekretariat Jenderal ya, tentang calon sekolah pelaksana informatika. Jadi pada saat itu surat yang pertama itu masih calon. Nah, itu dianggap banyak yang menganggap bahwa itu sudah keputusan. Jadi ada yang memang menerapkan pada saat itu, tapi tiba-tiba di tengah jalan karena jadi masalah. Kemudian ada verifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi pada saat itu, lalu keluarlah hasilnya dalam bentuk SK lagi, SK penetapan. Jadi ada SK nominasi, ada SK penetapan. Nah, SK penetapan itulah yang kemarin sempat didiklat oleh P4TK KPTK Goa gitu ya. Nah, setelah ini kenapa? Karena pada P4TK KPTK Goa fokus kepada yang ada di dalam SK. Nah, memang PR selanjutnya ini adalah PR GTK. Mungkin nanti kita akan coba tembusi GTK melalui Pak Ferdi juga, nih ada anggota DPR RI kita dari Komisi 10 yang menjelaskan bahwa teman-teman ini baik yang di sekolah penggerak melaksanakan kurikulum baru maupun yang melaksanakan informatika di kurikulum 2013 yang revisi, itu mohon nanti tetap ada peluang mengikuti diklat resmi yang diadakan oleh kementerian. Mungkin nanti entah siapa penyelenggaranya, karena memang KP4TK, KPTK Goa sekarang itu sudah tidak menangani mata pelajaran informatika
TIK sudah tidak lagi. Mereka bidangnya kelautan dan beberapa bidang lain. Jadi tidak melatih guru informatika lagi. Itu sebagai catatan nanti buat Pak Ferdi dan Pak Afif mungkin dan kawan-kawan. Nah, sekarang di tahun 2021-2022 ini sebenarnya menurut ketentuan sekolah-sekolah lain pun yang non sekolah penggerak dan sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013-2018 tersebut itu bisa melaksanakan informatika, ya baik sebagai mata pelajaran pilihan di SMP maupun yang di SMA lintas minat yang kita kenal dengan tinggal mengajukan ke dinas provinsi. Inilah yang jadi masalah. Memang teknisnya mudah, makanya kami menunggu dari pihak Habalitbang nih sebenarnya, dan saya tahu sudah paham sebenarnya. Ini ada Pak Afif, nanti mohon konfirmasi sampai sejauh mana Permendikbud yang sudah sempat disusun tersebut sudah berada di mana gitu ya. Karena harapannya dengan Permendikbud itu keluar, maka sudah tidak ada lagi alasan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk tidak melakukan verifikasi terhadap sekolah-sekolah ya. Verifikasi terhadap sekolah-sekolah yang mengajukan. Kenapa? Karena memang sudah ada dasar hukum resminya, minimal ada Permendikbudnya. Kalau yang selama ini mereka hanya berpegang pada lisan, ya, ajukan saja, walaupun memang itu dimungkinkan kita, karena sekolah lain gitu ya, seperti sekolah tanah SKS teknisnya, tetapi memang di lapangan. Jadi, mungkin sementara itu dulu dari saya, Cak Asmali. Saya kembalikan ke Cak Asmali. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatur yang mengingatkan kita bersama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang substansi diskusi kita pada malam hari ini itu adalah nasib informatika khususnya di kurikulum 2013. Kalau di sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak itu kan sudah pasti bahwasanya mapel informatika itu sebagai mapel wajib. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita menuju kepada Pak Indra. Selamat malam Pak Indra. Malam Pak. Oke. Gimana Pak Indra, Bapak yakin tadi menyimak apa yang disampaikan oleh teman-teman, baik dari FG Tiknas, kemudian dari Aktivindo, dari TIK PGRI, kemudian dari Edutech dan dari Hiper. Mohon pandangan dari pendapat dari Pak Indra khusus mengenai nasib mapel informatika yang sudah 3 tahun berjalan di kurikulum 2013. Silakan Pak Indra. Oke. Pada dasarnya sih memang kalau kita bicara kebutuhan anak-anak kita menghadapi tantangan dunia, ini sudah tidak diragukan lagi. Tetapi saya justru meragukan Kemendikbudristeknya nih kan. Ini dalam menyusun, saya mengatakan ke Pak Afif kan gitu, dengan melihat bukunya, ini serius nih kurikulum informatika isinya begini kan begitu. Karena ini kayak semua dicampur jadi satu, nggak belajar dari Gojek kan gitu. Jemputnya di mana, mau diantar kemana kan gitu. Ini cuman diaduk-aduk jadi satu aja, yang nggak jelas kan gitu. Dan terus terang saya nggak ngelihat ini apakah kurikulum operasional ataukah kurikulum nasional kan begitu. Nah, jadi terus terang saya agak meragukan langkah-langkah dari Kemendikbudristek saat ini. Saya malah tadi semangat tuh dengar Pak Catur bilang, ayo kita mulai aja di madrasah dulu. Ayo Pak Catur, kita kembangin informatika di madrasah aja yuk. Kita berjuang di sana aja yuk. Kayaknya lebih cerah nih kan gitu daripada di Kemendikbudristek. Gitu. Jadi kita mungkin kita geser dulu nih untuk perjuangan informatikanya. Ayo sama-sama kita kembangkan di madrasah dulu karena madrasah kelihatan lebih terbuka. Gitu. Tinggal mungkin kita
resources-nya aja yang nanti akan kita penuhi, kita carikan kan gitu. Tapi sepertinya langkahnya akan lebih jelas dibandingkan di Kemendikbudristek. Mungkin itu singkat dari saya, Pak Asmali, kondisi sekarang ya. Terima kasih Pak Indra, luar biasa, singkat, padat ya. Ini paling tidak untuk introspeksi bersama, khususnya dari Kemendikbudristek ya. Kita langsung menuju kepada Pak Afif ya, Pak Leli Afif. Silakan Pak Afif, pendapatnya sehubungan dengan pendapat yang disampaikan oleh teman-teman tadi, disampaikan oleh Pak Fatur, Pak Indra, teman-teman dari perwakilan komunitas guru TIK. Ya, silakan Pak Afif. Baik, terima kasih Pak Asmali, Ibu Yuyun, dan ketum kita Bapak Fatur Rahim yang sama-sama kita hormati, beserta juga yang hadir dari DPR RI Pak Ferdiansyah, kemudian ada praktisi atau pejuang pendidikan Pak Indra Harismiaji yang memang sering WA-an sama saya Pak Indra ya. Jadi saya yang pertama mungkin saya bersyukur sekali ini bisa bergabung dengan teman-teman di sini karena ini saya kira merupakan orang-orang hebat, apalagi ada Pak Ferdiansyah. Mohon nanti ada wejangan buat saya Pak Ferdiansyah karena kebetulan saya masih belajar juga di lingkup pemerintahan terkait dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi dari masing-masing asosiasi. Izinkan terlebih dahulu mungkin sebelum menanggapinya saya ingin menyampaikan informasi secara singkat terkait dengan proses pengembangan kurikulum informatika yang memang terakhir ya, terakhir datang. Jadi ketika kurikulum 2013 sudah dilaksanakan kurang lebih 4-5 tahun, nah informatika ini baru datang belakangan gitu ya. Jadi untuk proses pengembangan kurikulumnya, alhamdulillah kalau dari sisi hasil sudah mendapatkan apresiasi yang alhamdulillah dari beberapa pakar, antara lain Pak Ono gitu ya, Pak Indra juga pernah melihat terkait dengan substansi dan kompetensinya, insya Allah hasil pengembangannya Bapak Ibu dari kurikulum informatika ini sudah cukup baik dan bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Nah terkait yang ingin saya sampaikan, dan ini sudah confirm dari Kepala Balitbang, yang pertama adalah memang mata pelajaran informatika ini lahir belakangan dan merupakan jawaban atas kebutuhan peserta didik ya untuk mengikuti perkembangan IPTEX. Jadi di samping ada dorongan dari teman-teman guru TIK yang berjuang untuk menghadirkan kembali mata pelajaran TIK, kami mendapat trigger yang baik ya dari Bapak Ibu guru TIK ini untuk kemudian melakukan kajian-kajian, dan senyampang dengan hal itu kita waktu itu sudah booming istilah revolusi industri 4.0. Jadi kajian-kajiannya itu cukup komprehensif dan kita sudah memiliki naskah akademiknya, sehingga para ahli juga kita undang, Bapak Ibu dari UGM, dari ITB dan sebagainya kita undang dalam menyusun kajian-kajiannya ini. Nah, hasil kajian tersebut kemudian kita tuangkan ke dalam regulasi. Nah, regulasinya itu tadi yang disampaikan Pak Fatur Rahim. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 35 tahun 2018, yaitu tentang perubahan atas kurikulum 2013 SMP, MTS gitu ya. Jadi ini melingkupi juga yang Pak Catur bilang ya di Kemenag, itu perubahan terkait struktur kurikulum. Jadi di sana masuk mata pelajaran informatika yang merupakan mata pelajaran pilihan berbagi dengan prakarya gitu ya. Jadi kalau ada sekolah yang ingin informatika maka prakaryanya tidak, atau kalau ingin tetap prakarya maka informatikanya tidak. Kemudian di Permendikbud nomor 36 tahun 2018 juga itu terkait dengan perubahan atas Permendikbud nomor 59 ya tahun 2014 terkait dengan kurikulum 2013 SMA. Di sana informatika menjadi peminatan. Jadi yang semula anak-anak itu hanya bisa memilih lintas minat dari penjurusan lainnya. Nah, sekarang bisa memilih informatika gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan substansi atau kompetensi dasarnya, itu di Permen 37 ya, Permen 37 Permen nomor 37 tahun 2018.
Nah, di Permen 35 dan 36 seperti yang disampaikan oleh Pak Fatur tadi, memang kita ada klausul yang menyebutkan bahwa perlu ada pengaturan oleh menteri gitu ya, oleh menteri, artinya oleh Mendikbud di sini untuk menyampaikan bagaimana detail pelaksanaan informatika. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, sebetulnya kami ingin langsung membuat Permendikbudnya gitu ya. Karena memang itu sudah menjadi delegasi, cuman ada sedikit mungkin beberapa kendala yang kalau tidak salah terkait prioritas, terkait volume kerja kami. Jadi kami pada saat itu menyusun pedoman informatika ya. Dan Bapak Ibu semua sebetulnya sudah memiliki ya pedoman implementasi informatika karena sudah dipublish sejak tahun 2019 di laman Balitbank ya. Jadi di laman Balitbank itu sudah ada pedoman dan di sana kalau menurut saya sebagai salah satu pengembang informatika sudah sangat komprehensif dari A sampai Z itu sudah ada gitu ya bagaimana mekanisme, persyaratan dan sebagainya. Karena ini mata pelajaran pilihan maka kami sengaja membuat persyaratan gitu ya, persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh sekolah yang ingin menyelenggarakan informatika. Kemudian selanjutnya berjalannya waktu dari tahun 2018-2019 itu baru tahun 2020 dan kami mengundang termasuk Pak Ono, Pak Indra dan teman-teman dari asosiasi itu untuk bersama-sama mewujudkan Permendikbud gitu ya. Permendikbud tahun 2020 itu berawal di Bekasi kalau tidak salah waktu itu kita laksanakan bersama-sama ya dari 4 asosiasi dan para akademisi termasuk Pak Ono, Pak Indra dan sebagainya untuk merumuskan naskah akademik permen pelaksanaannya gitu ya. Jadi naskah akademiknya saat ini sudah selesai, sudah ada gitu ya. Cuman untuk Permendikbudnya karena tadi ada kendala mungkin volume pekerjaan, ada kendala juga mungkin prioritas pekerjaan dan sebagainya, sehingga saat kami mengirimkan ke Biro Hukum, jadi dari Balitbank itu sudah dikirim ke Biro Hukum untuk kemudian diproses, dan sampai sekarang masih belum gitu ya. Jadi bolanya itu sebetulnya sudah ada di Biro Hukum, dan insya Allah besok kebetulan tepat sekali nih Pak Fatur, besok kita akan membahas di sana gitu ya, membahas Permendikbud ini. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya teman-teman di sekolah itu sebetulnya dengan membaca pedoman yang tadi saya sampaikan itu sebagai norma standar gitu ya, kriteria gitu ya, sudah cukup jelas sebetulnya di sana ya. Mungkin kalau bisa share filenya bisa saya share nanti ya. Jadi di dalam pedoman tersebut sudah jelas bahwa mekanisme penyelenggaraan itu berada di tangan Dinas Pendidikan terkait. Artinya pemerintah sudah menyediakan menunya, pelaksanaannya silahkan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan terkait. Jadi SMA, SMP itu kan di Dinas Kabupaten Kota, SMA di Dinas Provinsi, seperti itu ya. Namun di dalam pedoman tersebut juga karena memperhatikan masa transisi, jadi untuk tahun pertama yaitu tahun ajaran 2019-2020 itu pemerintah atau dalam hal ini kementerian membantu melakukan verifikasi dan penetapan. Jadi khusus untuk tahun 2019-2020 itu sudah jelas di pedomannya pemerintah menetapkan pelaksanaan, maka timbullah SK tadi ya, SK yang beberapa teman itu menyayangkan kenapa ada beberapa sekolah yang tidak masuk. Jadi prosesnya untuk SK tersebut adalah kita bersurat seperti yang disampaikan Pak Fatur Rahim tadi kepada masing-masing dinas dengan menampilkan data sekolah-sekolah yang berdasarkan raw input data dari data GTK, dari data Dapodi, kemudian dari data Pusdatin, kita melihat di sana ada sekolah yang memiliki sarana dan prasarana serta gurunya yang sebagai syarat pelaksanaannya gitu ya. Jadi data tersebut memang data mentah kita olah, kemudian kita jadikan tabel, itu kita kirimkan ke
dinas kabupaten kota dan dinas provinsi untuk kemudian dilakukan verifikasi apakah benar sekolah yang ada di dalam tabel tersebut sudah memenuhi persyaratannya gitu ya, memenuhi persyaratan gurunya, persyaratan sarana prasarananya. Nah, terkait persyaratan guru dan sarana prasarana nanti akan disampaikan mungkin, dan Bapak Ibu di sini sebenarnya sudah tahu seperti apa gitu ya. Nah, tadi ada outlier dalam tanda kutip ya. Jadi ada data ternyata yang miss di lapangan itu, ternyata datanya sudah memenuhi persyaratan, tapi ternyata tidak ada di tabel surat pertama nih. Nah, itu diperkenankan untuk mengajukan secara mandiri gitu ya. Dan ada beberapa sekolah, ya, Pak Fatur Rahim tahu mungkin ya, yang akhirnya masuk di dalam SK pelaksanaan mata pelajaran informatika tahun 2019-2020. Itu ya. Izin Bapak Ibu, terdengar suaranya? Terdengar Pak Afif. Karena di saya ada berisik itu ya. Jelas Pak. Jelas Pak. Di telinga saya berisik. Jelas ya. Baik, saya teruskan. Nah, kemudian di tahun berikutnya gitu ya, saya kurang yakin ya apakah ini kesalahannya ada di di lapangan, apakah ada di kementerian, tapi saya berhusnuzon kepada lapangan bahwa memang ini salah kami dari kementerian yang kurang memberikan sosialisasi yang baik gitu ya kepada stakeholder di bawah untuk kemudian memahami pedoman tadi gitu ya. Jadi pedoman ini sebetulnya sudah sangat jelas, tapi kenapa tidak dipahami oleh lapangan? Nah, lapangan itu yang mana sebetulnya yang menjadi bottleneck-nya? Yang menjadi bottleneck-nya itu adalah dinas, dan di pusat sendiri ada gitu, di Sekretariat Jenderal Paudasmen ya, yang mengurus tentang pendataan Dapodik. Jadi ada kendala ketika teman-teman ingin mengajukan pelaksanaan informatika itu adalah tidak dinasnya sendiri tidak memiliki keinginan atau mungkin tidak tahu ada regulasi yang menjelaskan tentang bahwa dinas tersebut yang melakukan penetapan gitu ya. Jadi sehingga guru merasa dinas merasa tidak berkewajiban gitu untuk menetapkan itu. Akhirnya di antara teman-teman ada yang tahun lalu saya membantu di Jawa Tengah, ada 2 guru yang bisa kemudian di Dapodiknya diaktifkan flagnya, dan tahun ini dari PGR Ikatan Guru PGRI TIK-nya yang di bawah Pak Omjai itu ada Bu Deswati menyampaikan kepada saya bahwa Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak mau menerbitkan SK gitu, jadi terhalang di sana. Dan saya sudah tindak lanjuti ke bagian kurikulum di dinas untuk kemudian tolong dibaca pedomannya, karena di pedomannya sudah sangat jelas bahwa untuk verifikasi penetapan itu dilakukan oleh dinas provinsi gitu ya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pernah meminta bantuan kepada saya, ada beberapa yang sudah bisa aktif gitu ya untuk melaksanakan informatika gitu ya. Jadi dua bottleneck tadi yang kemudian menjadi hambatan gitu ya, hambatan untuk kemudian Bapak dan Ibu guru di lapangan tidak melakukan pembelajaran informatika secara betul, yaitu mendapatkan dukungan sumber daya dari pemerintah. Seperti itu ya. Nah, untuk Permendikbudnya sendiri sebetulnya kita sudah proses tadi sudah sampaikan, sekarang bolanya ada di Biro Hukum Kemdikbud. Jadi hari Rabu besok pas banget nih Pak Fatur, besok kita akan mencoba melaksanakannya, karena sekarang Permendikbud itu prosesnya agak lumayan ya, tidak seperti zaman kurikulum 13. Sekarang itu ada harmonisasi, dan proses harmonisasi itu tentu saja melibatkan Kemkumham, yang dimana Kemkumham juga memiliki volume pekerjaan dan mungkin prioritas pekerjaan gitu ya, seperti itu. Tapi tanpa Permendikbud tersebut sebetulnya sudah ada referensi. Jadi untuk tadi bottleneck-nya 2 ya, untuk di dinas dan di Dapodik. Untuk di Dapodik sebetulnya sudah saya sampaikan kepada tim Dapodik. Jadi ketika ada SK dari dinas, maka tim Dapodik akan langsung mengaktifkan flag di Dapodiknya ya. Jadi sekarang bottleneck-nya ada di dinas gitu ya, kalau teman-teman ingin melakukan. Nah, untuk membantu dinas memahami ini sudah direncanakan, mungkin dalam waktu dekat akan ada surat edaran, apakah itu dari Sesjen maupun dari Dirjen Paudasmen kepada dinas-dinas bahwa terkait informatika ini tolong dibaca di pedoman yang diterbitkan oleh Puskurbuk Balitbang ya.
Jadi ada bab 5 itu mekanisme implementasi yang di mana bab 5 tersebut dirumuskan untuk dinas pendidikan gitu ya. Jadi itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan bottleneck-nya itu yang di dinas kemudian mau membuatkan SK, tentu saja harus verifikasi dulu kondisi sekolahnya, apakah gurunya ada, syarat prasnya ada, dan kalau di Dapodik insya Allah sudah selesai bottleneck-nya seperti itu. Kemudian yang terakhir dari saya mungkin karena tadi ada Bapak Ibu yang menyinggung terkait informatika di sekolah penggerak, saya kira itu mohon dipisahkan kasusnya ya, karena tapi masukan-masukan ditunggu ya Pak Vijaya ya. Kalau tadi Pak Vijaya ya walaupun sebetulnya konteksnya bukan di sini ya, tapi karena saya juga sebagai pengembang kurikulum informatika CP-nya ya, kalau bukunya kebetulan saya tidak ikut. Jadi kalau ditemukan nanti di buku sekolah penggerak, tadi ada hal-hal yang perlu dibetulkan. Kita sudah membuka public engagement buat siapapun yang akan memberikan masukan kepada apapun yang menjadi kebijakan di kurikulum sekolah penggerak gitu ya, seperti itu. Terkait pelatihan barangkali bukan ranahnya Balitbang, nanti mungkin kalau Pak Fatur Rahim berkenan mengundang GTK, monggo silahkan nanti ditanyakan ke GTK. Kemudian tadi selanjutnya saya ingin merespon beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama dari Pak Imron terkait SK jadi kendala, ya tadi saya sudah sampaikan Pak Imron ya, bahwa SK itu memang untuk tahun pertama saja, SK dari pusat itu ya. Itu ya. Kemudian terkait dengan jam, itu sebetulnya MBS ya, manajemen berbasis sekolahnya itu sangat tergantung kepada kepala sekolah. Jadi pemerintah pusat dalam ini kementerian tidak bisa melakukan intervensi terkait sekolah itu milih prakarya atau sekolah milih informatika. Pak Agus saya kira udah ini ya, Pak Agus sudah terjawab ya. Om Jai, nah saya sangat senang sekali Om Jai kalau teman-teman itu pemikirannya seperti Om Jai gitu ya. Jangan menyamakan mata pelajaran TIK di kurikulum 2006 dengan informatika gitu ya. Karena memang beda gitu ya, beda ya. TIK ya, yang di 2006 itu hanya menjadi salah satu bagian gitu, salah satu domain di informatika. Nah, untuk tadi menyinggung terkait siapa yang berwenang untuk mengajar ya, mengajar informatika dalam konteks kurikulum 2013 sebetulnya di pedoman juga ada gitu ya. Jadi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik TIK, KKPI, RPL, TKJ, multimedia itu sebetulnya disilakan untuk mengampu mata pelajaran ini. Nah, ada tambahan pemikiran ketika kita mengembangkan informatika untuk sekolah penggerak bahwa selain yang memiliki sertifikat pendidik tersebut, disilakan juga yang memiliki sertifikat pendidik berbasis sains dan teknologi, yaitu misalnya guru fisika gitu ya, guru kimia dan sebagainya itu, terutama guru matematika gitu ya, nanti disilakan itu untuk bisa mengampu mata pelajaran ini. Jadi yang disampaikan Pak Vijaya itu sudah kemudian diakomodasi ya, nanti tidak, karena gini, ada temuan dari penelitian bahwa lulusan teknologi informasi itu rata-rata minatnya nggak ke ngajar gitu ya. Jadi untuk mencari lulusan teknologi informasi agak kurang mudah gitu ya. Jadi dipersilakan guru yang berkait dengan sains dan teknologi gitu ya, dari MIPA gitu ya biasanya seperti itu. Kemudian dari Pak Catur, jadi Pak Catur untuk kurikulum 13 itu setiap peraturan itu selalu menambahkan madrasah ya. Jadi misalnya kurikulum 2013 SDMI, kurikulum 2013 SMP, MTS dan seterusnya. Termasuk di pedoman juga Pak Catur. Nah Pak Catur ini tetangga saya sebetulnya di Karawang ya. Jadi Pak Catur untuk MAN silahkan juga bisa menggunakan pedoman implementasi gitu ya, pedoman implementasi, karena itu berlaku juga buat madrasah aliyah gitu ya, seperti itu. Kemudian siapa yang belum Pak? Sudah ya, saya kira itu dulu mungkin Pak Asmali dari saya, silakan
dilanjutkan, barangkali nanti ada yang perlu diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif, luar biasa sekali. Pak Afif memberikan tanggapan terhadap semua pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ibu pembicara sebelumnya. Bapak Ibu, yang seperti yang kita ikuti bersama, bahwasannya bottleneck kendala, alhamdulillah Balitbang, Kemendikbud dalam ini Balitbang sudah mendeteksi kendalanya di mana. Jadi ada 2 kendala, yaitu di Dapodik dan di dinas terkait, dinas pendidikan kabupaten kota ataupun provinsi. Alhamdulillah untuk Dapodik sudah terselesaikan. Kemudian untuk dinas terkait, dinas pendidikan kabupaten kota dan dinas provinsi akan diberikan edaran sehubungan dengan pedoman pelaksanaan. Yang terpenting yang perlu kita bahas berikutnya Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan pembahasan Permendikbud besok yang seperti disampaikan oleh Pak Afif ya. Mungkin ada pesan yang perlu Bapak Ibu titipkan sehubungan dengan kendala di lapangan, harapan ke depan mengenai informatika. Mumpung besok akan dibahas oleh Pak Afif dan teman-teman ya, mengenai Permendikbud, mengenai pelaksanaan informatika. Baik Bapak Ibu, untuk itu saya akan memberikan waktu kepada Pak Imron dari FG Tiknas. Silakan Pak Imron. Ya, terima kasih Pak Asmali, Pak Leli yang saya hormati. Ada beberapa hal yang saya tangkap dari yang disampaikan Pak Leli tadi. Memang bagi kami di lapangan ya ada beberapa semacam kesulitan implementasi. Memang ada beberapa hal yang mana itu menjadi kewenangan sekolah terkait misalnya jam mengajar. Kemudian pelaksanaan informatika sekarang sudah dialihkan ke dinas Pemda terkait. Nah, harapan kami sebagai organisasi guru, kebijakan dari atas ke bawah itu dalam artian implementatif atau jelas atau terukur, sehingga pelaksana di lapangan seperti kami di akar rumput ini bisa cukup bagus menjalankannya. Jangan sampai contoh misalnya di sekolah A kita udah punya guru informatika, kemudian jamnya juga sesuai, tetapi terkendala terkait di SK di dinasnya itu seperti itu. Nah itu agak menyulitkan kami di lapangan. Kemudian kami juga punya harapan ketika besok akan merancang ya semacam Permendikbud atau apapun namanya atau SK, mungkin perlu penegasan ya seperti apa implementasi di lapangan. Jangan sampai kebijakan ini hanya seolah-olah ya sudah ini kita lepas, silakan Anda jalankan, mau jalan ya dipakai, kalau enggak ya terserah. Nah itu saya pikir sulit karena negara kita negara yang cukup majemuk, tidak hanya ada di Jawa dan Bali tapi masih banyak luar pulau yang mana disepakati pendidikan kita masih tahu bahwa ada perbedaan yang cukup tinggi atau cukup signifikan. Nah itu perlu kita implementasikan. Jadi kebijakan dari atas ke bawah itu harus benar-benar terukur ya. Contoh misalnya munculnya kurikulum 13 lah. Kita ambil contoh flashback ke belakang. Ketika pemerintah ngomong A, semua Pemda akan mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah pusat. Nah harapan kami seperti itu. Jadi tidak seperti ini kita kasih kebijakan, Anda lakukan ini, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah itu tumpang tindihnya di situ. Itu. Kemudian yang terakhir Pak Asmali, saya ingin bertanya terkait dengan mungkin rekan-rekan bisa membantu menjawab terkait dengan sekolah penggerak. Nah, apakah sekolah penggerak ini semacam ini eksklusivitas sekolah tertentu ataukah hanya digunakan sebagai pilot project pelaksana kurikulum sekolah penggerak, dan apakah nanti kedepannya semua sekolah itu akan menjadi sekolah penggerak atau melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Itu aja, mungkin teman-teman atau Pak Leli bisa menjelaskan apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Kami serahkan ke Pak Asmari lagi. Terima kasih Pak Imron. Jadi ada satu pertanyaan tadi, mungkin ini ditujukan kepada Pak Afif ya, nanti ketika tiba waktunya Pak Afif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kepada Pak Agus, pada J, Pak Catur, dan lain sebagainya,
alangkah indahnya kita dengar ini pandangan dari Pak Ferdi selaku wakil kita di DPR RI Komisi 10. Mohon maaf Pak Ferdi, selamat malam. Mohon kami diberikan arahan sehubungan dengan nasib mapel informatika yang sudah hampir 3 tahun berjalan di kurikulum 2013. Monggo silakan Pak Ferdiansyah, anggota Komisi 10 DPR RI. Ya, baik. Makasih Pak Asmali, Pak Fatur, Pak Leli, ada lagi dan Bapak dan Ibu yang berkecimpung di konteks TIK atau informatika. Saya orang yang paling senang kita lihat dasar hukumnya. Tadi sebenarnya dasar hukumnya sudah cukup baik ya. Tapi ada yang belum dilakukan, nah terkait dengan atau belum optimal. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2019 ini yang akan direvisi karena Permendikbud ini mengenai tugas dan fungsi. Nah, karena Risteknya gabung. Saya bacakan saja. Tadi makanya menarik Pak Leli ya, Pak Leli. Jadi kita main di TUSI aja, TUSI nggak bisa juga dibilang tadi dikatakan bahwa itu bukan ranah kami, termasuk juga Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, guru penggerak, sekolah penggerak, itu harusnya keluarnya dari Balitbang, karena Balitbang punya fungsi. Saya bacakan, ini bukan kata saya cuma bacakan aja. 1. Fungsinya Balitbang, penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta pengelolaan sistem perbukuan. Yang B, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang C, pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan pengawasan sistem perbukuan. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta pengelolaan sistem perbukuan. Pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan tambahan oleh Menteri. Jadi ini saja kita punya pedoman. Jadi seyogyanya ya jadi pertanyaan kembali. Sebenarnya mau penyebutan TIK ke informatika ke apa ini dibutuhin apa enggak, dan itu terinsert apa menjadi mata pelajaran tersendiri atau mata pelajaran pilihan, harus dikeluarkannya apa dia dibutuhkan enggak. Jadi kami DPR RI melihat itu, termasuk juga nanti kalau kita main ke bawah pada tataran tadi tataran strategis, tataran taktis dan tataran operasional, kita lihat dari 3 tataran itu, nah mana ya katakan langsung operasional. Guru TIK yang tersisa berapa? Sekolah ratusan ribu. Kalau itu statusnya, dan apalagi tadi Om Jai bilang nyaman jadi tenaga teknis, ya mungkin jadi perolehan. Nah ini saya juga jadi berklarifikasi dulu pada teman-teman guru TIK yang dulu minta tolong ke saya supaya diperjuangkan. Oh ini kok jadi begini kan? Jadi saya bingung juga. Nah padahal kan juga kalau kita lihat harus juga ditermati. Jadi kembali lagi political will-nya maunya gimana sih? Baik itu Kemendikbudristek maupun guru-guru itu sendiri maunya gimana? Kami dari DPR RI intinya kan menjalankan keinginan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu apa? Nah, itu Pak Leli juga. SE sama SK itu bukan peraturan perundang-undangan. Tolong baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Bahkan di batang tubuhnya itu Permendikbud tidak masuk. Terakhir itu adalah peraturan daerah. Permendikbud masuk dalam penjelasan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, ngelola negara ini tidak gampang, bukan kayak ngelola warteg ini. Bukan kayak ngelola perusahaan-perusahaan biasa. Cuma one man show. Tapi semua pelibatan bukan sekedar hanya, mohon maaf sekali lagi, hanya dianggap satu-satunya, tapi juga terkaitan karena ini kebijakan publik, berarti ada tahapan pelibatan kebijakan publik, ada tahapan siapa yang dilibatkan, tentu di sini terkait dengan memang yang punya pengaruh
Nah, ini tidak salahnya pemangku kepentingan, ya termasuk diantaranya adalah para pejabat publik yang bersentuhan dengan masyarakat pendidikan. Ya khususnya di sini misalnya kalau Komisi 10 bidang pendidikan, ya Pak Leli kita nggak dilibatin, ya selama tidak dilibatkan kami tidak tahu, ya kita koar-koar terus. Jangan salahkan kami, ya kan? Jangan salahkan kami. Ini yang supaya nanti jangan nanti ada, wah kok Pak Ferdi begitu sih, loh kayak begitu sih kita nggak ngerti, nggak dilibatin, jangan begitu sih, kan gitu. Nah ini yang juga jangan ini. Nah termasuk juga guru-gurunya kita harus konsisten. Tadi Pak Om sendiri yang justru otokritik, Pak. Jangan kayak kita harus solid dong kayak guru sejarah. Coba gimana caranya guru TK solid seperti guru sejarah? Jadi apa yang akan jadi tetapkan ini kalau bicara ini kaitan dengan seperti di bidang perguruan tinggi atau di kelas perguruan tinggi itu kan ada MKDU, ada MKKW, MKKT. Nah ini sekarang kan harus ada keputusan dulu hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbang bahwa informatika ini masuk kategori apa. Sehingga bisa jawab, dasarnya ada penelitian, jadi bukan. Jadi harapan kami sebenarnya Balitbang ini justru seluruh kebijakan besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu keluarnya dari mana? Dari Balitbang. Ya. Nanti dioperasionalkan oleh siapa? Para direktorat jenderal. Pengalaman saya, mungkin saya kurang pintar, tapi saya nggak bodoh amat karena saya udah baru 5 periode jadi anggota DPR RI, jadi ngerti bener lah, dan di Komisi Pendidikan terus menerus gitu, dan di Badan Legislasi. Nah ayo kita sama-sama, jangan main sendiri-sendiri. Ini sekali lagi ngelola negara, tata negara. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, ada undang-undang di bawahnya, ada TAP MPR, dibaca. Ini kan nggak pernah baca, termasuk juga mungkin, nah, saya tidak menuduh, tapi mungkin jangan-jangan yang mengaku guru pun tidak pernah membaca secara utuh undang-undang guru dan dosen, bahkan PP guru, kan harusnya dibaca. Nah ini yang menjadi otokritik kita bersama, jadi seyogyanya itu juga jadi pertimbangan. Nah oleh karena itu tadi sudah bagus disampaikan Pak Leli, NA-nya sudah selesai. Nah, NA-nya kapan kirim, kita juga pengen tahu juga isi NA kan. Naskah akademik dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan seyogyanya ada namanya naskah akademik. Ya, terus kemudian juga ada konsiderannya. Ada menimbang, itu menggambarkan apa yang akan kita tulis di rincian di batang tubuh sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi saya tegaskan SK itu namanya besiking, keputusan, bukan peraturan. Kalau peraturan namanya regeling. Regeling itu apa? Ya namanya seperti apa? Undang-undang. Seperti apa? PP. Seperti apa? Perpres. Seperti apa? Perda. Itu namanya peraturan. Nah kalau tadi saya bilang misalnya mohon maaf ini nanti perlu diluruskan Mas Leli, SE itu bukan peraturan, surat edaran, dan itu harusnya berlaku internal. SE Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, ya harusnya berlaku untuk lingkungan PAUD Dikdasmen, tidak bisa keluar. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sesungguhnya ada otonomi tersendiri pemerintah daerah. Dia nggak bisa terbitkan itu kepada sekolah-sekolah dan apalagi madrasah. Nggak bisa seyogyanya. Coba makanya diskusi ini sekali-sekali Pak Fatur diajak orang Kumham nih. Takutnya saya juga salah menyampaikan, kan gitu kan. Kan saya juga bukan malaikat, ada bisa yang mungkin kurang pas atau tidak benar yang saya sampaikan. Tapi saya punya keyakinan dan berdasarkan informasi, teori yang saya baca, buku yang saya baca, nggak bisa itu SE, SK pengangkatan Leli menjadi Kabalitbang menggantikan Nino, itu SK. Amin, ya kan? Amin. Nah, ini
Amin. Pak Leli ntar kalau jadi Kabar Litbang jangan begini nih, harus diganti. Jadi nanti kalau saya pensiun jadi staf khusus Pak Levi lah. Saya ikhlas tuh, walaupun pangkat saya turun, asal benar aja Pak Leli mau dinasihatin yang benar kan. Benar. Ini yang selama ini tolong tidak pernah kita membaca secara utuh. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu bicara substansi karena substansi sebenarnya sudah ada di semuanya kan. Tidak pernah konsisten. Kan gitu. Nah, tadi Om Jai secara jujur terima kasih Mang Jai. Oh, lebih asik dia lagi enjoy di guru penggerak. Tapi numpang tanya Om Jai, udah ada dasar hukumnya belum guru penggerak? Belum ada. Emang belum ada, Kang. Tapi kan kita sebagai apa guru yang di sekolah penggerak harus ngikut mau nggak mau. Ya, itu yang nggak boleh. Kan katanya sarjana, kan harus kritis. Bukannya nggak boleh, kita tetap berpikir di dalam, kritis di dalam. Tapi kan kita kalau ngikutin kepala sekolahnya udah ditunjuk, kan kita harus ngikut. Bukan. Dasar hukumnya. Yang saya tanya, dasar hukumnya kan belum ada. Kalau dasar hukum jelas belum ada dasar hukum. Iya, maka itu sekolah penggerak seyogyanya. Tadi saya bilang, kembali lagi tugas Balitbang. Ini kita harus hati-hati. Nah, ini kan yang dikedepankan selalu, ini kita kalau bicara kebijakan publik ya, kan selalu yang dikedepankan, nah tapi adakah hukuman orang yang salah melakukan kebijakan publik? Harus ada nanti ke depan, nanti kan menyangkut efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kalau nanti misalnya, mohon maaf nih, mudah-mudahan amit-amit jangan terjadi, tiba-tiba ada suatu kebijakan yang dilakukan, itu membawa akibat tidak, jadi bahasa tegas saya, bahasa Betawi lah, ngikutin Mang Jai lah, tiba-tiba penggunaan anggaran jadi awur-awuran, siapa yang salah? Semuanya kita juga ikut bersalah, DPR juga ikut bersalah mengawasi, tapi ini juga kan kebijakan utamanya dari pemerintah karena dia pelaksana. Nah, itu harus tahu fungsi itulah kembali tata negara. Ada fungsi legislasi, fungsi eksekutif. Jadi gitu. Itu yang kita samakan persepsi dulu Bapak-bapak dan Ibu. Dan kita ini bukan, saya tidak merasa hebat, tidak apa, tapi ini kita samakan persepsi karena kita ngelola negara, bukan ngelola warung ataupun perusahaan. Jadi harus sama-sama dulu persepsinya. Ya kan, apa yang termakna dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1 sampai ayat 3, penerjemahannya di mana? Bisa nggak kan gitu. Di Undang-Undang Sisdiknas kita mau direvisi. Nah, revisinya gimana? Supaya benang merah yang ada di preambul dan di pasal 31 dan pasal 32 yaitu tentang pendidikan dan kebudayaan itu nyambung. Saya rasa itu aja, nanti kalau enggak nanti jadi khotbah Jutmah, tapi yang jelas samakan dulu persepsi kita dulu tentang ini. Kan kita nggak pernah bicara utuh, bicaranya parsial, bicaranya sepotong-sepotong, berpikirnya sepotong-potong. Kalau kata ilmu teorinya Philip Kotler, marketing miopia, cuma kacamata kuda. Padahal kita kan banyak. Ya itulah. Berarti makanya saya selama 53 pindah-pindah dari Komisi 10 di bidang pendidikan, ya coba mengawal sebisa-bisanya semampu saya. Ya. Memang berulang kali. Karena ini juga bagian yang tidak terpisahkan dalam kayaknya calon Mendikbud berikutnya ini. Kang Ferdi calon Mendikbud berikutnya. Nggak usah. Kita nggak usah soal-soal gitu. Saya nggak gila jabatan soal itu. Saya udah syukuri dan nikmati jadi anggota DPR aja. Dalam artian apa? Saya mengawasi supaya pelaksanaan oleh pemerintah ini benar. Saya tidak katakan 100%, tapi relatif bisa benar. Karena kalau yang benar semuanya kan adanya di surga. Kalau di dunia kan banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kita juga banyak yang kan kita sepakat yang kekal, yang sempurna itu kan milik Allah SWT. Saya rasa itu aja Pak Fatur. Kalau nanti masuk semua materi, bukan saya nggak bisa, cuma nanti saya menggunakan ayat-ayat pasal demi pasal, malah bapak-bapak ngantuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferdiansa yang luar biasa, Bapak Ibu, memberikan kuliah hukum kepada kita semua. Terima kasih atas pencerahan yang luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, tak terasa sudah hampir 1,5 jam kita berdiskusi ya.
kita tengok sejenak. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi ini di YouTube Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lina Marlisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekolah swasta, SMP swasta, ingin melaksanakan mapel informatika. Bagaimana caranya, Pak? Ya. Ini rupanya ini adalah masalah klasik Bapak Ibu sekalian. Hampir ini sekolah-sekolah yang siap melaksanakan informatika, siap dalam sisi sarana prasarana, SDM-nya. Ini kesulitannya dalam bagaimana cara untuk bisa mengimplementasikan mapel informatika, khususnya diakui di Dapodik. Oke, ini saya berikan kepada Pak Verly ya. Pak Verly, monggo, mohon tanggapannya Pak Verly atas pertanyaan dari Bu Lina Marlisa. Waduh, Pak Asmali ini digabung nama Pak Verly sama nama saya. Nama saya Leli, Pak. Sorry, mohon maaf. Baik, Pak. Mudah-mudahan rezekinya sama dengan Pak Verly nanti bisa. Amin. Pak Leli gantiin Pak Nino 10 tahun lagi, insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih pertanyaannya. Baik, tadi mungkin dari Pak Imron dulu ya, ada pertanyaan terkait implementasi. Jadi memang kita sudah punya SOP juga Pak Imron ya untuk menyampaikan kebijakan seperti tadi wejangan yang disampaikan oleh Pak Ferdi itu sangat bermanfaat buat kami gitu ya. Jadi beberapa tahapan kita sudah lakukan termasuk uji baca, uji publik dan sebagainya. Untuk kebijakan itu sudah kita lakukan. Cuman yaitu kita selalu menemukan ada bias gitu ya, ada bias. Ini juga pernah disampaikan oleh Prof. Hamid di Kompas kalau tidak salah bahwa sejak tahun 75 itu memang selalu ada bias gitu antara konsep gagasan yang dibuat di kementerian sampai dengan di lapangan gitu. Mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi bias lagi ya dengan improvement terkait penyampaian, sosialisasi, pelatihan dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau dilihat, dibaca dengan teliti, dengan melihat secara seksama gitu di pedoman itu sebetulnya sudah lengkap ya Pak Imron ya. Mudah-mudahan di implementasi itu tidak terjadi masalah lagi, saya kira itu ya. Kemudian yang kedua dari Ibu Lina itu ya, sebetulnya itu juga jawabannya ada di pedoman, di mekanisme. Jadi yang pertama-tama adalah sekolah melakukan evaluasi diri dulu, melihat apakah termasuk swasta ya, karena bukan hanya sekolah negeri, apakah memang sudah sesuai dengan persyaratan yang dituliskan gitu ya. Karena kenapa ini menjadi mata pelajaran pilihan juga itu karena di struktur kurikulum kita di 2013 itu sudah cukup padat gitu ya. Dan ini juga ada sedikit mengambil jatah dari jam prakarya dan jam lintas minat gitu. Sehingga kita tidak bisa menetapkan informatika di kurikulum 13 sebagai mata pelajaran wajib gitu ya. Sehingga untuk mata pelajaran pilihan ini tentu saja harus dirumuskan syaratnya gitu ya, karena tidak semua sekolah barangkali bisa melakukan pembelajaran ini gitu ya. Itu sudah jelas di situ. Setelah evaluasi diri baru kemudian mengajukan ke dinas gitu ya, dinas terkait. Nanti dinas melakukan verifikasi, kemudian nanti menerbitkan SK gitu ya, SK penetapan bahwa sekolah tersebut dengan guru si A, si B akan melakukan implementasi informatika ya. Nah, nanti untuk pendataan di Dapodik supaya bisa diberikan sumber daya dukungan dari pemerintah, apakah itu termasuk memasukkan jumlah jam mengajar, beban mengajar guru ke dalam Dapodik atau apapun, atau nanti mungkin ada dari GTK ada kesempatan untuk diikut sertakan dalam pelatihan, maka harus disampaikan ke kementerian, yaitu melalui Dapodik tadi. Jadi kalau sudah flag di Dapodiknya sudah ada, maka sudah melaksanakan. Adapun terkait tadi yang disampaikan Pak Imron juga untuk pembelajaran, jadi untuk pembelajaran itu sebetulnya kita acuannya adalah kompetensi dasar gitu ya. Kompetensi dasarnya apa gitu. Nah,
di awal mungkin Pak Fatur kita masih ingat ya, kita berdebat agak sengit gitu ya untuk salah satu kompetensi dasar di SMA, bahwa ini harus begini harus begitu gitu ya. Kita akhirnya bisa dekat seperti ini. Jadi acuannya adalah kompetensi dasar yang ada gitu ya. Acuannya kompetensi dasar yang ada. Nanti untuk pembelajarannya sebetulnya ada di pedoman juga, sangat lengkap gitu ya. Ada bagaimana menyusun dulu KD gitu ya, pemetaan KD, kemudian bagaimana menyusun tujuan pembelajaran, menyusun menentukan media pembelajaran dan sebagainya. Sebetulnya di pedoman itu sangat-sangat lengkap ya. Kami buat seperti itu supaya nanti guru informatika tidak lagi bertanya-tanya lagi gitu untuk bagaimana cara memberikan pembelajaran informatika itu ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kendala yang sering kita hadapi dalam sosialisasi gitu ya, dalam penyampaian apa yang kita maksud kepada masyarakat tidak lagi terjadi bias gitu ya. Mudah-mudahan yang selama ini menjadi masalah, sudah menjadi masalah yang memang cukup ini signifikan ya di kementerian kita ya. Karena kita memiliki tugas fungsi yang berbeda gitu ya. Seperti tadi terima kasih Pak Perdi sudah mengingatkan tugas fungsi Balitbang. Jadi kita memang selalu mengacu kepada TUSI gitu ya. Nah, pelatihan itu kan TUSI-nya GTK gitu. Jadi ketika ingin guru-guru itu mendapatkan pelatihan dari GTK tidak langsung dari Puskurbuk ya, selalu ada bias. Nah, itu mudah-mudahan kedepannya tidak lagi ditemukan masa seperti itu. Sebetulnya disertasi saya mungkin nanti akan mencoba mencari solusi ya untuk bias ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Itu aja mungkin Pak Asmali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Habib. Sebenarnya banyak sekali yang ditanyakan teman-teman Pak Habib ya. Ini punya masalah teknis, mungkin nanti akan kami jabrikan kepada Pak Habib ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terasa ini hampir 1,5 jam lebih kita sudah berdiskusi yang luar biasa. Semoga diskusi kita pada malam hari ini nanti dapat memberikan sumbangsi untuk keluarnya Permendikbud sebagai pelaksana untuk mapel informatika. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu sekalian, kita minta closing ya, statement dari semua narasumber. Mohon singkat padat ya, J ya. Kita awali dari Pak Agus Barka dulu. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Asmali ya. Jangan pakai su lagi Pak, takut nanti saya jadi presiden lagi. Oke, mungkin sedikit nanti titip pesan ke Pak Habib ya. Mungkin bocorannya seperti apa permennya, sehingga nanti setelah memang jadi permennya sudah diterbitkan, seperti tadi yang Pak Habib sampaikan juga, sosialisasi ke dinas kabupaten, provinsi, kabupaten, kota ya, itu bisa lancar dan tidak ada biasnya. Dan kami juga nanti di asosiasi juga akan bergerak juga sehingga akan ketemu titik temunya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita doakan juga semoga informatika bisa diajarkan di semua sekolah ya, tidak hanya seperti tadi saya sampaikan di sekolah penggerak, tapi juga di seluruh satuan pendidikan yang ada. Mudah-mudahan semuanya dapat terkabul. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya J. Kota ya, itu bisa buku informatika dari kelas 4 SD sampai dengan kelas 12. Dan ini bikinnya tahunan nih, tidak sekali jadi. Kita ada 3 tahun menyusun buku, terus kita perbaiki sehingga kita bisa menyajikan buku yang benar-benar berkualitas. Dan saya pengen teman-teman semua belajar lagi informatika karena konsepnya berbeda dengan TIK ya. Jadi benar-benar ini kita harus belajar dari nol supaya kita bisa memberitahukan kepada murid-murid kita, kepada siswa kita bahwa ini loh informatika, dan ini memang
desain kurikulumnya, capaian pembelajaran sudah sangat bagus. Saya selama 10 hari ikut diklat pendidikan sekolah penggerak dan teman-teman dari berbagai daerah. Kami semua merasa terbuka wawasan kami bahwa selama ini kami masih harus terus belajar. Insya Allah dengan adanya kegiatan ini kita bisa menyatukan pemikiran kembali supaya informatika bisa menjadi mata pelajaran wajib. Yang paling penting adalah bagaimana caranya langkah kita agar prakarya yang tidak ada naskah akademiknya, tidak ada sarjananya itu bisa dibuang dari kurikulum. Itu perjuangan kita. Karena ini masih ada orang kuat ini. Kalau teman-teman berani membuang prakarya, insya Allah beres. Cuman masalahnya teman-teman kita sendiri yang sudah aman. Jadi kita sekarang berhadapan sama teman-teman kita sendiri yang sudah enjoy dengan mata pelajaran prakarya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Jai. Berikutnya Pak Imron. Silakan Pak Imron. Oke, terima kasih Pak Asmali. Karena waktunya singkat, padat, dan jelas, mungkin yang kami inginkan sebagai organisasi guru bahwa kebijakan tentang informatika itu bisa terukur jelas, pelaksanaannya di lapangan bisa jelas, kemudian kami disejajarkan dengan mata pelajaran yang lainnya, tidak dibeda-bedakan, awal munculnya tidak harus ini masuk di minat, kemudian ada verifikasi sebagainya, kita sejajar seperti TIK yang dulu. Itu saya pikir akan lebih mudah, baik dari fungsi pelaksanaan, fungsi pengawasan, maupun implementasi di lapangan. Itu mungkin Pak Asmali. Dari kami sebagai guru siap untuk bertransformasi dari TIK menjadi informatika, dan kami terus akan berusaha mengikuti perkembangan TIK ke arah informatika. Terima kasih Pak Asmali. Itu aja. Terima kasih Pak Imron. Berikutnya Pak Catur Yoga. Monggo silakan Pak Catur. Pak Catur. Bisa didengar Pak Catur? Ya, bisa Pak. Terima kasih Pak Asmali. Oke, kalau dari saya, dari Madrasah, saya berharap dari Direktorat GTK Madrasah dapat melihat tayangan dari organisasi hiper ini dan dapat memberikan pelatihan informatika yang sudah ada yang sebenarnya sudah ada ya, sudah diterapkan juga di madrasah-madrasah, tapi tanpa adanya pelatihan, mereka belajar sendiri. Jadi ini berbahaya sebenarnya. Seharusnya atau baiknya dari Direktorat GTK Madrasah untuk segera memikirkan kita guru informatika untuk mengadakan pelatihan untuk guru informatika, dan juga guru TIK yang tidak ada juga tadi kata Pak Apip bahwa bisa dengan guru mata pelajaran lain, mata pelajaran sains yang cocok dengan informatika. Jadi saya berharap informatika dapat berjalan baik di madrasah seluruh Indonesia. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Terima kasih Pak Catur. Berikutnya kita dengar closing statement Bapak Ibu dari Bapak Fatur Rahim, Ketua Umum Hiper Indonesia. Silakan Pak Fatur. Oke, baik. Terima kasih Pak Asmali atas waktunya. Sekaligus closing statement, saya ingin mengingatkan sebenarnya bahwa Permendikbud yang disampaikan oleh Pak Afif tadi itu sebenarnya bukan hal baru. Kenapa? Karena memang Permendikbud ini sudah disusun sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, persisnya saya lupa, dan itu sudah melibatkan semua organisasi profesi. Mungkin Pak Imron waktu itu diwakili oleh ketuanya, oleh Pak Pak Pur ya. Jadi semua sebenarnya sudah, masuk Pak Agus Barka, Pak Unjay waktu itu hadir. Jadi kita semua sebenarnya sudah tahu isi daripada Permendikbud itu apa. Sebenarnya kita sudah tahu karena itu sudah kita bahas kemarin. Yang harus kita lihat nanti karena besok menurut Pak Habib tadi akan dibahas lagi di hukum, karena Permendikbud ini sudah lepas dari Balitbang, artinya sudah di Biro Hukum untuk menentukan apa ada hal-hal yang berkaitan dengan peran lain gitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa ada perubahan dari yang
kita bahas pertama kali. Itu satu catatan pertama dari saya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, untuk pengajuan informatika itu waktunya berapa lama? Itu dinas pendidikan ya. Ada sekolah yang itu hanya dalam waktu seminggu dari proses pengajuan sampai pembukaan di Dapodik itu sudah terbuka ya. Kebetulan ini di Kaltim minggu depan itu ada 2 sekolah yang akan diverifikasi oleh dinas. Kebetulan juga melibatkan saya. Jadi kapan pengajuannya? Kapanpun bisa Bapak Ibu. Jadi walaupun ini setahun ajaran sudah berjalan, tapi kalau ada sekolah yang mengajukan itu masih ada kesempatan. Kemudian yang terakhir, untuk informatika khusus di luar sekolah penggerak ya, informatika sebagai mata pelajaran pilihan yang di kurikulum 2013, Bapak Ibu tidak harus melaksanakan ini di semua kelas yang ada di kelas 10. Jadi misalnya di kelas 10 ada 10 rombel, mungkin cukup 1 rombel saja nggak masalah. Minimal ada mata pelajaran informatika sebagai apa? Sebagai awal, karena mungkin Bapak Ibu sudah sekian lama tidak mengajar, tentu kalau harus mengajar full 24 itu juga jadi kesulitan tersendiri bagi Bapak Ibu. Jadi minimal ada 1 lah untuk uji coba pelaksanaan ini. Siapa tahu juga nanti sekolah penggerak diwajibkan di sekolah Bapak Ibu. Saya pikir itu closing statement dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Mali. Terima kasih Pak Fatur. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu closing statement dari Bapak Indra Karismiaji. Monggo Pak Indra, silakan. Siap, Mas Mali. Bapak Ibu sekalian, khususnya para guru informatika, guru ex-TIK, guru bimbingan TIK, saat sekarang ini di tengah pandemi, sebetulnya inilah waktunya kita bersinar. Inilah waktunya kita menunjukkan bagaimana keterampilan yang berbasis digital ini sangat dibutuhkan. Dan faktanya memang kita masih jauh dari kondisi pembelajaran daring yang efektif. Menurut saya sekarang kita fokuskan ke sana, ya kan? Bantu proses itu, jangan sampai kita mengalami generation loss, sambil kita terus berharap ada pembenahan dari Kemendikbud. Terus terang, ya ini bukan mendiskreditkan Pak Apip dan teman-temannya, walaupun beliau mengatakan besok akan rapat bicara tentang Permendikbud, tentang informatika ini, melihat asesmen nasional saja Permendikbudnya baru keluar kemarin, kan? Itu yang sudah program awalnya Mendikbud, kayaknya kalau berharap cepat, ya itu sebuah impian. Nah, mudah-mudahan terjadi juga. Kita lihat program-program yang lain, PP 57 nggak jelas. Kita lihat peta jalan pendidikan malah dihentikan, kan gitu. Jadi terlampau banyak PR di Kemendikbudristek ini yang tadi saya katakan untuk berharap ini berjalan dengan baik. Kayaknya masih jauh, agak pesimis saya ke sana. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ayo sekarang kita bantu benahi dulu PJJ ini supaya berjalan dengan optimal, dan tentunya apapun yang kita berikan, informatika ataupun bimbingan TIK, itu akan sangat bermanfaat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas statementnya yang luar biasa. Berikutnya Bapak Ibu, kita dengar bersama-sama closing statement dari Pak Leli. Monggo Pak Leli, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Asmali. Yang pertama mungkin saya sangat berterima kasih sudah diundang, mungkin mewakili Pak Kabalitbang. Kebetulan ini secara ofisial ditugaskan oleh beliau. Saya bahagia bisa berdiskusi dengan teman-teman, termasuk dengan Pak Ferdi. Saya sangat senang Pak Ferdi atas wejangan-wejangannya. Mungkin mudah-mudahan saya harapannya ke depan bisa ikut raker Pak Ferdi ya, mudah-mudahan ya. Kemudian yang kedua, amin.
Gantiin Pak Nino. Terkait Permendikbud, teman-teman mohon doanya juga ya. Kalau masukan, saya kira tadi sudah sampaikan Pak Fatur Rahim, kita sudah mengakomodir semuanya. Kemudian yang terakhir, saya sepakat dengan Pak Indra, kita curahkan energi kita untuk mengatasi pandemi ini di dalam pembelajaran gitu ya. Jadi kepada secara khusus mungkin dari pribadi saya gitu ya, jangan terganggu dengan eksklusivitas dalam tanda kutip ya, karena siapa yang mengatakan eksklusif atau itu saya tidak tahu siapa, tapi kita sebagai pendidik khususnya informatika mohon jangan terganggu juga dengan eksklusivitas sekolah penggerak. Mudah-mudahan itu program dari kementerian yang mudah-mudahan saya tidak punya kapasitas juga sih untuk menjelaskan. Tadi ada beberapa pertanyaan, tapi kita sepakat juga dengan Pak Indra tadi, kita tolong untuk lebih fokus kepada bagaimana menghadirkan pembelajaran yang bermakna pada kondisi pandemi ini. Saya kira 3 hal itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Asmali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leli. Berikutnya kita dengarkan sebagai sekaligus penutup untuk diskusi kita malam hari ini, Bapak Ibu, closing statement dari Pak Ferdiansyah. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI yang sangat concern terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya perjuangan guru-guru TIK, guru-guru informatika. Terima kasih Pak Ferdi. Mohon closing statement-nya Pak Ferdi. Ya, karena tadi udah panjang lebar, nanti takutnya saya dibilang ngasih ceramah. Jadi saya tutup dengan 2 pantun saja. Tapi pantun ini membuat makna yang mendalam, dan kalau kita cermati secara perlahan dan renungkan sebelum kita tidur, dengan sisa usia kita yang sekarang, gunakanlah ini sebaik-baiknya. Nggak lama, pandemi COVID-19 sudah mendekat. Kemarin beberapa bulan lalu mertua saya, 1 bulan lalu ibu saya, nggak tahu mungkin bulan depan saya. Maka itu gunakan sisa usia kita supaya ini lebih bermakna kan gitu. Bukan nakut-nakutin, kan siapa yang bisa jaga kontrak nyawa kan nggak ada. Yang itu yang menentukan yang Maha Kuasa. Baik, pantunnya sederhana saja, tapi mudah-mudahan bisa kita renungkan bersama. Jangan remehkan si burung hantu, sebab dia pun pandai memekik. Janganlah sombong bila berilmu, sebab itu hal yang tidaklah baik. Satu lagi, percuma punya liontin emas, kalau emasnya emas yang palsu. Percuma punya otak yang cerdas, jika akhlaknya buruk selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Walaupun beliau menyampaikan closing statement dengan pantun, tapi maknanya sangat dalam sekali. Ini untuk muhasabah kepada kita semua, ya, introspeksi diri kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa memberikan sumbangsi untuk perbaikan, untuk kesempurnaan Permendikbud yang akan dibahas besok sesuai dengan harapan kita. Semoga Bapak-Bapak semua yang hebat dan luar biasa pada malam hari ini dan selanjutnya selalu diberikan kesehatan yang terbaik sehingga bisa selalu berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia. Saya selaku moderator, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala saya memandu diskusi malam hari ini kurang jauh, kurang dari sempurna, ya. Sekali lagi mengingatkan untuk sahabat-sahabat Hiper, pegiat pendidikan, guru-guru Indonesia, insya Allah tanggal 2 sampai 7 Agustus akan ada lagi kegiatan webinar yang diinisiasi oleh Hiper Indonesia. Hidup guru Indonesia, hidup pendidikan Indonesia, hidup Indonesia. Merdeka, maju bersama, hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak sekalian yang hebat.